Hai teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Fitri Alba Situ bersama saya Siska Putri Arumsari. Baik teman-teman, pada tutorial kali ini kita akan belajar di Microsoft Word lagi ya, yaitu membuat struktur organisasi yang simple alias mudah nih. Mungkin dari teman-teman ketika diminta untuk membuat struktur organisasi ini uring-uringan nih, atau males nih karena bikin struktur organisasi itu sangat ribet nih untuk di Microsoft Word. Lalu gimana sih cara mudahnya? Jangan lupa di like ya, di komen, dan di subscribe nih, agar teman-teman tidak ketinggalan informasi atau tutorial menarik lainnya dari kami. Yuk teman-teman, langsung saja dibahas ya di tutorial kali ini. Oke teman-teman, di sini sudah saya buka lembar kerja dari Microsoft Word ya. Saya ketikkan terlebih dahulu ya untuk judulnya nih. Jadi di sesi kali ini alias tutorial kali ini kita mau membuat struktur organisasi yang sangat simpel ya, alias mudah nih. Lalu bikinnya gimana sih? Karena mungkin dari teman-teman ketika diminta untuk membuat struktur organisasi masih menggunakan cara seperti ini, yaitu teman-teman menuju ke menu insert, kemudian dipilih shape, lalu teman-teman pilih pada bagian shape-nya ini, seperti saya pilih yang bagian ini ya, yaitu rectangle alias kotak ya. Teman-teman bikin seperti ini, kemudian teman-teman ketikkan di bagian kotak seperti ini, yaitu teman-teman tulis sini. Lalu kalau ada tanda yang di bawahnya, misalkan ada ketua, lalu ada sekretaris, teman-teman masih menggunakan cara yang sama, yaitu membuat tanda panahnya, kemudian teman-teman pilih kotak lagi. Kemudian di kotak yang kedua ini diketikkan sekretaris nih. Nah, cara ini merupakan cara yang sangat lama ya, alias memakan waktu nih. Kapan nih selesainya tugasnya kalau teman-teman masih menggunakan cara seperti ini? Jadi saya share ya khusus nih buat teman-teman untuk cara simpelnya membuat struktur organisasi. Adapun cara praktisnya seperti apa, kita masih berada di Microsoft Word ya. Berarti cara praktisnya teman-teman juga langsung klik saja di menu insert. Kemudian di menu insert ini teman-teman arahkan kursornya di bagian illustration ya. Kalau cara manualnya kita menggunakan shape, cara praktisnya berarti kita menggunakan smart art ya. Jadi silakan dipilih di bagian smart art ini. Mungkin dari teman-teman ada yang sudah tahu, tapi kebanyakan ada yang belum tahu nih. Oke, silakan dipilih yang smart art terlebih dahulu ya. Kalau sudah dipilih smart art, maka di bagian kotaknya ini nanti kita diminta nih untuk memilih smart art grafiknya. Jadi ada pemilihannya. Kalau all berarti teman-teman bisa lihat di bagian list ini, nanti ketika di scroll ke bawah itu tampilannya seperti ini ya. Jadi silakan teman-teman pilih terlebih dahulu ya. Lalu di bagian list itu seperti apa? Kalau di bagian list nanti tampilannya seperti ini. Nah, kira-kira cocok nggak nih kalau mau kita bikin struktur organisasi? Jadi silakan diklik terlebih dahulu alias dicari ya. Kalau di bagian proses maka seperti ini tampilannya. Lalu di bagian cycle juga seperti ini tampilannya teman-teman ya. Lalu di bagian hierarki nih, sekarang kita lihat terlebih dahulu. Kalau di bagian hierarki maka tampilannya seperti ini. Cocok nggak sih kita gunakan buat struktur organisasi? Jadi cocok sekali ya. Kemudian saya pilih yang bagian ini, organization chartnya ya. Silakan teman-teman pilih, sesuaikan dengan kebutuhan dan keinginannya. Kalau sudah dipilih, maka silakan diklik. Kemudian di bagian tampilannya teman-teman bisa lihat ya, nanti bentukannya itu seperti ini loh teman-teman. Kalau sudah fix dipilih, berarti langsung saja dipilih oke.
Nah, nantinya tampilannya itu akan berubah jadi seperti ini teman-teman ya. Di bagian tengahnya itu ada struktur organisasi yang sudah kita pilih tadi. Lalu di bagian sebelah kirinya di sini ada type your text here ya. Jadi teman-teman bisa ngetikkan di sini atau di bagian tipe your text here-nya. Jadi silakan dipilih ya. Ini saya close aja ya teman-teman ya. Saya mau ngetikkan langsung di bagiannya ya. Teman-teman bisa ketikkan di bagian sini. Nah, di sini saya ketikkan ketuanya. Lalu di bagian bawahnya teman-teman bisa langsung ngetikkan ya, mungkin ada sekretaris. Lalu di bagian bawahnya ada apa sih? Bagian alias divisinya. Ada customer service nih. Kalau sudah di bagian sini ada yang bagian administrasi. Lalu di bagian sini saya isi yang bagian konten kreatif ya. Konten kreatif atau konten kreator nih. Nah, lalu saya mau menambahkan nih teman-teman, saya lupa ya. Ternyata setelah sekretaris ini mau saya tambahi bendahara di bagian sampingnya. Caranya seperti apa? Teman-teman klik di bagian kotak sekretaris ini. Lalu jangan lupa teman-teman, kita masih berada di bagian sebelah sini ya. Kita masih berada di bagian menu Smart Art Design ya. Jadi teman-teman klik saja di bagian Smart Art Design. Kemudian di sebelah kiri itu ada Add Shape ya. Kalau teman-teman klik di bagian panah ke bawahnya di sini, ada beberapa pilihan nih. Kita mau menambahkan shape-nya ini after, setelah, atau before, sebelumnya, atau yang above nih di atas ya, lalu menambahkan shape di bawahnya below, dan yang terakhir add assistant. Jadi gimana nih pemilihannya? Kalau saya mau menambahkan di sampingnya sekretaris ya kotakannya, berarti saya pilih yang bagian sini, add shape after. Nah, kalau add shape after maka langsung pas ya di bagian sampingnya sekretaris ini. Saya ketikkan dengan bendahara. Kalau sudah, teman-teman juga bisa menambahkan ya setelah konten kreator. Misalkan ini ada sales alias marketing ya. Jadi silakan diklik saja di bagian konten kreator di sini. Kemudian masih di Smart Art Design, teman-teman bisa pilih add shape-nya yaitu after ya teman-teman ya. Di sini saya ketikkan marketing. Lalu di bagian per divisinya ini ada timnya nih, berarti kita harus menambahkan lagi. Jadi silakan diklik yang bagian customer service ini, mau saya tambahkan timnya ya. Jadi silakan teman-teman pilih Smart Art Design lagi, kemudian dipilih add shape-nya. Kita tambahi yang bagian add assistant ya. Kalau sudah dipilih maka di sini silakan diketikkan. Nah, yaitu tim. Di bagian administrasi juga sama ya, lakukan cara yang sama seperti sebelumnya. Begitupun di bagian konten kreator ya teman-teman ya. Jadi ditambahin asistennya, yaitu kita ketikkan di sini timnya. Lalu di bagian marketing caranya juga sama seperti sebelumnya. Kalau sudah, maka tampilan struktur organisasi yang kita buat seperti ini ya. Kemudian teman-teman juga bisa melakukan format ya. Jadi silakan diklik di bagian struktur organisasi ini. Teman-teman bisa langsung masuk di Smart Art Design-nya. Untuk Smart Art Style-nya teman-teman juga bisa pilih ya. Jadi silakan dipilih sesuaikan dengan keinginan teman-teman. Nah, misalkan saya pilih yang bagian ini ya.
Lalu kalau teman-teman mau merubah warnanya juga bisa ya, dipilih yang bagian Smart Art Style yang Change Color. Kalau sudah teman-teman pilih, maka tampilannya seperti ini teman-teman. Ya, lalu di bagian format ini isinya apa sih? Di bagian format ini teman-teman isinya ada yang bagian Sheffield, atau kalau teman-teman warnanya tidak mau ya yang seperti yang bagian atas ini abu-abu, silakan dipilih yang bagian Sheffieldnya warna yang lain. Nah, nantinya akan seperti ini tampilannya teman-teman. Jadi di sini saya besarkan terlebih dahulu ya. Untuk struktur organisasi yang sudah kita buat menggunakan cara yang simpel tadi ya, yaitu menggunakan Smart Art nih. Silakan dicoba dan dipraktekkan ya. Jangan lupa nih, tetap ikuti terus tutorial dari kami ya. Saya Siska Putri mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.